Dan rekan-rekan pagi hari ini saya Aap selaku moderator akan membantu acara pagi hari ini dengan materi kita adalah pengelolaan keuangan daerah dalam penyelesaian kerugian daerah. Mungkin Bapak Ibu dengar ketika pada saat kemarin penyerahan kita LKPD masih ada yang perlu kita selesaikan dalam penyelesaian kerugian daerah. Nah, untuk kita lebih memahami lagi, apa sih itu tentang kerugian daerah? Lalu bagaimana prosesnya dalam penyelesaian kerugian daerah ini? Mari kita dengarkan materi koin kali ini yang akan disampaikan oleh Bapak Suri Kagiano selaku Ketua Subkelompok Pembinaan Keuangan Daerah. Ya, Pak Anong, udah sehat Pak Anong? Sehat, Mbak. Alhamdulillah. Ya, sehat ya Pak. Sudah siap nih Pak dalam menyampaikan materinya ya Pak? Insya Allah, Mbak. Iya, tanpa perlu berlama-lama lagi Pak, silakan saya sampaikan. Bapak bisa menyampaikan juga materinya. Baik, Silakan Pak. terima kasih Mbak. Baik, rekan-rekan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita pertama kali untuk mengadakan yang namanya koin inovasi keuangan ya. Biasanya ngadem Bu Dewi pagi-pagi seperti ini. Ini sekarang kita ganti acara dengan namanya koin. Nah, mungkin acara berikutnya nanti selang-seling ya Mbak ya. Ya, betul Pak. Nanti bisa Rabu depan ngadem, mungkin bulan depan lagi koin gitu ya. Ya. Jadi memang ini komunitas belajar yang memang harus dibentuk pada satu perangkat daerah. Mungkin untuk yang koin pertama kali ini saya coba nanti sampaikan terkait dengan kebijakan pengelolaan keuangan daerah dalam penyelesaian kerugian daerah. Nanti tadi sudah disampaikan UAM, bagaimana proses nanti dalam penyelesaian kerugian daerah, terus kemudian unsur-unsur apa saja yang menjadi bagian dari kerugian daerah, serta nanti siapa-siapa saja yang dapat dikenakan kerugian daerah atau yang nanti akan menyelesaikan kerugian daerah tersebut. Dan memang tentunya dalam penyelesaian kerugian daerah itu kita mengacu pada beberapa peraturan perundang-undangan. Ada peraturan Permendagri nomor 133 tahun 2018 terkait dengan penyelesaian kerugian daerah terhadap pegawai negeri non bendahara atau pejabat lainnya. Kemudian ada juga peraturan BPK nomor 3 tahun 2007 terkait dengan tuntutan perbendaharaan. Dan tentunya juga di DKI sendiri punya pergubnya. Pergubnya ini cukup baru diterbitkan tahun 2023 itu namanya. Tahun 2023 nomor 41 tahun 2023 tentang penyelesaian kerugian daerah kepada pegawai negeri non bendahara dan pejabat lainnya. Ini sebagai turunan dari Permendagri nomor 133 tahun 2018. Nah, tentunya sebelum masuk ke yang lebih jauh, kita perlu tahu nih apa sih definisi dan unsur dari kerugian negara atau daerah tersebut. Jadi memang kerugian daerah itu ada beberapa unsur yang harus terpenuhi. Yaitu yang pertama adalah ada penanggung jawabnya. Siapa saja sih penanggung jawab dari kerugian daerah atau negara itu sendiri? Yaitu ada bendahara, kemudian ada pegawai negeri non bendahara, pejabat negara, pejabat lainnya, pengelola BUMN, BUMD, ataupun pihak ketiga. Nah, mungkin dari beberapa penanggung jawab ini memang dalam penyelesaiannya itu akan berbeda-beda. Kalau bendahara itu mengacu pada mekanisme TP, tuntutan perbendaharaan. Kemudian untuk yang pegawai negeri non bendahara itu istilahnya ada TGR, tuntutan ganti rugi. Yang TP tadi itu mengacu pada peraturan BPK nomor 3 tahun 2007. Jadi memang untuk bendahara ini nanti yang akan menilai, kemudian menetapkan, kemudian menjatuhkan hukuman itu adalah langsung dari BPK, Badan Pemeriksa Keuangan.
Namun selain bendahara, baik itu pegawai negeri ataupun pejabat lainnya, itu penetapannya, kemudian penilaiannya itu dilakukan oleh Pemda sendiri. Penetapannya dilakukan oleh gubernur, nanti penilaiannya ada tim tersendiri. Jadi dalam mekanisme ini diatur di dalam baik itu peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 133 tahun 2018 dan kemudian diturunkan pada Pergub nomor 41 tahun 2023. Nah, selain tersebut, mungkin ada pihak ketiga ataupun penyedia, itu memang saat ini belum ada mekanisme yang mengatur secara jelas. Tapi itu bisa masuk ke dalam ranah hukum perdata ataupun pidana. Jadi nanti penyelesaiannya melalui tuntutan hukum khusus untuk pihak ketiga ataupun penyedia. Nah, berlanjut lagi terkait dengan unsur kerugian negara atau daerah, yang pertama tadi adalah ada penanggung jawabnya. Kemudian yang kedua itu adalah ada di dalamnya kekurangan uang, surat berharga ataupun barang yang dia bisa dinilai secara nyata dan pasti. Jadi tidak hanya uang yang menyebabkan kerugian daerah, tapi barang ataupun surat berharga yang menjadi aset milik daerah itu pun menjadi ranah dari kerugian daerah. Jadi sebagai contoh, ada kerugian atau kehilangan kendaraan KDO, kendaraan dinas operasional. Kita cari siapa penanggung jawabnya. Penanggung jawabnya ini yang nantinya akan dikenakan yang namanya kerugian daerah ataupun kerugian negara. Kemudian selain dua unsur tersebut, ada beberapa unsur lainnya, yaitu di dalamnya ada nggak sih perbuatan melawan hukum, atau ada nggak di dalamnya terdapat kelalaian. Jadi ada dua penyebabnya. Dia melakukan perlawanan hukum dengan sengaja atau tidak sengaja, ataupun ada perbuatan lalai. Kalaupun dia merupakan tindakan yang melawan hukum, tentunya akan menyebabkan juga hukum pidana berjalan di dalamnya. Tapi secara berjalan, hukum pidana itu tidak akan menggugurkan yang namanya kerugian daerah atau kerugian negara. Jadi kerugian negara atau daerah itu tetap harus dituntut. Yang dilakukan penindakan hukum pidana itu adalah tindakannya, perilakunya yang dilakukan penindakan-tindakan hukum tersebut. Tapi atas kerugian negara tersebut harus tetap diganti. Baik itu penggantiannya bisa secara langsung ataupun melalui penyetoran sejumlah kerugian daerah tersebut, ataupun kalau di ranah hukum pidana ada yang namanya hukuman pengganti atau subsidiar. Itu juga bisa dilakukan dengan hukuman subsidiar tersebut. Artinya dia telah menjalankan karena tidak ada kemampuan untuk mengganti, dia memilih untuk tambahan hukuman pidana. Misalnya dia dipidana 8 tahun dan mengganti rugi sebesar uang sejumlah misalnya 8 miliar. Atas hukuman pidana tersebut, tindakannya atas tindakan melanggar hukumnya tersebut dikenakan hukuman penjara. Tapi harus mengganti sebesar 8 miliar. Tapi 8 miliar itu biasanya di dalam putusan pengadilan itu ada yang dinamakan penambahan hukuman atau subsidiar. Nah, jadi 8 tahun bisa jadi di dalam putusan pidana ada nambah 2 tahun. Nah, 2 tahunnya itu untuk mengganti sejumlah 8M. Tapi tetap harus ada putusan pengadilannya. Nah, itu adalah unsur-unsur dari kerugian negara atau daerah. Nah, bagaimana nanti cara menentukan bahwa
terdapat kekurangan surat berharga, uang, ataupun barang yang memang secara nyata dan pasti, kemudian bagaimana menentukan bahwa itu merupakan tindakan hukum pidana ataupun hukum korupsi, ataupun itu kelalaian. Nah, untuk menentukan itu memang ada mekanismenya yang tadi telah saya sampaikan. Ada mekanisme secara bertahap. Kalaupun di bendahara, mekanisme tersebut dilakukan oleh Pemprov sendiri dan nanti penetapannya dan penilaiannya itu dilakukan oleh BPK untuk bendahara. Tapi kalau yang memang pegawai negeri non bendahara ataupun pejabat lainnya, itu semuanya dilakukan oleh Pemda sendiri atau Pemprov sendiri. Jadi nanti Pemprov ada pejabat-pejabat yang khusus menangani kerugian daerah ini sendiri di luar dari pejabat-pejabat pengelola keuangan. Jadi memang ada tim ad hoc yang dibentuk tersendiri untuk menentukan siapa penanggung jawabnya, kemudian berapa besarannya, kemudian itu merupakan perbuatan melawan hukum atau hanya perbuatan yang memang karena kelalaian, itu ditentukan dan ditetapkan di dalam satu tim tersebut. Nah, ini yang tadi saya sampaikan, penanggung jawabnya itu ada bendahara, pengelola BUMD, dan atau badan lainnya. Kemudian ada pejabat lain, pejabat pegawai negeri bukan bendahara, yang memang pengaturannya sudah dipisahkan. Kalau untuk bendahara, ini ada Peraturan Kepala BPK nomor 3 tahun 2007, tapi khusus untuk non-bendahara atau PNS ASN non-bendahara itu dilakukan melalui mekanisme PP 38, kemudian Permendagri 133 dan Pergub nomor 41 tahun 2023. Memang peraturan undang-undangan ini juga sudah diamanatkan di dalam Undang-Undang nomor 17 tahun 2001 dan nomor Undang-Undang tentang Perbendaharaan Negara, bahwa memang kerugian negara ataupun daerah yang disebabkan oleh bendahara itu ditetapkan oleh BPK. Selain itu berarti ditetapkan oleh Pemda atau pemerintah provinsi sendiri. Nah, mengapa kerugian daerah itu harus segera diselesaikan, dan itu merupakan hal penting dalam tata kelola keuangan negara. Jadi memang kalau kita melihat laporan keuangan, ada yang namanya neraca. Neraca itu antara aset dan kewajiban itu harus balance. Nah, ukuran kas, kemudian aset itu ada pada sisi aset. Artinya aset dan kewajiban nilainya harus sama. Apabila terjadi kas atau uang ataupun barang milik daerah yang merupakan aset, maka di neraca itu akan terjadi ketimpangan. Artinya kewajibannya tetap, tapi secara aset baik itu kas maupun barang milik daerah berkurang. Nah, makanya semua yang menjadi kerugian negara atau daerah itu harus dicatat sebagai piutang. Jadi masuk ke dalam piutang untuk menyeimbangkan tadi yang namanya neraca antara aset dan kewajiban. Piutang itu masuk ke dalam aset. Jadi atas uang ataupun nilai uang ataupun nilai barang yang terdapat di dalam aset yang berkurang itu berpindah menjadi piutang. Dan perlakuan piutang itu harus segera ditagih, menjadi hak Pemprov untuk bisa menagih piutang tersebut. Makanya atas kerugian negara ataupun daerah itu harus segera dipulihkan dan wajib dibayar oleh yang bersangkutan atau yang menyebabkan kerugian daerah untuk memulihkan tadi ketimpangan dalam neraca. Jadi asetnya harus, piutangnya harus kembali ke dalam bentuk uang kas ataupun barang milik daerah. Jadi harus segera
dipulihkan. Nah, kemudian prinsip dalam penyelesaian kerugian daerah ini memang kerugian daerah ini harus segera dipulihkan. Dan akibat atas kerugian daerah tersebut wajib dikembalikan oleh pihak-pihak yang memang dinyatakan sebagai penanggung jawab atas kerugian daerah tersebut. Nah, ini juga tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 bahwa ditegaskan untuk menghindari terjadinya kerugian uang negara ataupun daerah, setiap kerugian negara ataupun daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus diganti oleh pihak yang bersalah, sehingga kerugian tersebut baik itu negara atau daerah dapat dipulihkan. Jadi tadi walaupun kita sudah menjalankan hukuman pidana, tapi sepanjang kerugian daerah tersebut belum dapat dipulihkan, itu harus tetap ditagih kepada yang bersangkutan. Tindakan disiplin juga harus diberikan kepada pihak yang melakukan kerugian negara ataupun daerah. Jadi memang selain tadi terkena tindakan pidana, kemudian harus mengganti kerugian daerah tersebut, selain hal itu juga akan dikenakan hukuman disiplin sesuai dengan PP yang mengatur tentang hukuman disiplin. Jadi kalau seseorang sudah melakukan tindak pidana kerugian daerah tersebut, ya otomatis terkena double 3 hukumannya. Secara pidana iya, secara pengembalian iya, kemudian secara disiplin juga iya. Kalaupun secara pidana tidak terkena, berarti ya dia bisa terkena hukuman disiplin. Artinya tekornya bisa 2 kali, harus mengganti kerugian daerah. Kemudian kalau terkena hukuman disiplin juga itu bisa dikenakan potongan tunjangan kinerja daerah. Jadi memang kita harus tetap menjaga akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah ini, agar memang tidak terjadi yang namanya kerugian negara ataupun kerugian daerah. Nah, kemudian di pasal 462 ayat 1 dan pasal 63 ayat 1 Undang-Undang 1 tahun 2004 memang menyatakan bahwa pengenaan ganti kerugian negara terhadap bendahara ini ditetapkan oleh BPK. Jadi tadi sudah saya sampaikan, untuk mekanisme bendahara itu melalui mekanisme Perka BPK nomor 7 tahun 2007, Perka nomor 3 tahun 2007. Ini juga memang amanat dari Undang-Undang nomor 1 tahun 2004. Kemudian untuk pengenaan ganti kerugian negara ataupun daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara, ini ditetapkan oleh menteri, pimpinan lembaga, gubernur, bupati, ataupun wali kota. Artinya instansi atau Pemda sendiri yang nanti akan menetapkan, baik itu penanggung jawabnya, kemudian juga nilai besaran yang harus diganti. Nah, memang dari sisi pengelolaan keuangan kita juga harus memperhatikan beberapa hal dalam pencegahan yang namanya kerugian daerah tersebut. Pencegahan pertama itu harus ada pemisahan kewenangan dalam pengelolaan kewenangan atau pengelolaan keuangan daerah. Dalam satu lingkup pengelolaan keuangan daerah itu ada yang namanya pengguna anggaran, kemudian kuasa pengguna anggaran, kemudian di bawah kuasa pengguna anggaran ataupun kuasa pengguna anggaran ada yang namanya bendahara, baik itu bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran, ataupun bendahara penerimaan pembantu dan bendahara pengeluaran pembantu. Kemudian di dalamnya dalam melaksanakan kegiatan ada yang namanya PPTK, pejabat pelaksana teknis kegiatan. Kemudian ada yang memiliki fungsi dalam melakukan verifikasi atas SPJ, ataupun verifikasi dalam melakukan pembayaran. Ada yang namanya pejabat penatausahaan keuangan.
Nah, fungsi-fungsi ini harus dipisahkan. Jangan sampai fungsi ini dijabat oleh satu orang yang sama. Artinya kalau dijabat oleh satu orang yang sama akan terjadi konflik of interest. Tidak ada pengendalian internal di dalamnya. Nah, ini yang juga mengakibatkan besarnya potensi terjadinya kerugian daerah. Nah, makanya ini juga diamanatkan di dalam baik itu PP 12 tahun 2019 maupun di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 bahwa harus ada pemisahan kewenangan dalam pengelolaan keuangan daerah. Jadi harus kita perhatikan benar-benar fungsi tugas antara yang melakukan pembayaran, fungsi tugas antara yang melakukan ataupun memerintahkan pembayaran, kemudian fungsi dan tugas dalam melakukan penerimaan atau pengeluaran uang. Itu harus benar-benar dipisahkan. Jadi jangan sampai dia yang ngeluarin uang, sebagai bendahara dia yang ngeluarin uang atau dia yang menerima uang, tapi dia juga yang melakukan verifikasi. Verifikasi atas kebenaran SPJ-nya. Ataupun bahkan dia juga yang nanti melakukan pertanggungjawaban SPJ, yang bikin SPJ-nya. Artinya nanti tidak ada kontrol. Bendahara-bendahara juga yang melakukan. Itu yang akan menjadi terjadinya potensi kerugian daerah. Next. Nah, memang tadi kita sudah bahas terkait dengan Peraturan Gubernur Nomor 41 Tahun 2023 tentang penyelesaian tuntutan ganti kerugian daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara ataupun pejabat lainnya, yang memang Peraturan Gubernur ini merupakan amanat ketentuan pasal 56 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133. Jadi memang Pergub ini dibentuk karena ada amanat dari Permendagri 133 tahun 2018. Dan Pergub ini memang mengatur lebih detail alur dalam penyelesaian kerugian daerah. Nah, kemudian apa aja sih isi di dalam Pergub nomor 41 tahun 2023 tersebut? Jadi memang di dalam Pergub itu di dalamnya ada penunjukan pejabat-pejabat dalam penyelesaian kerugian daerah, termasuk tugas dan kewenangan apa saja yang diberikan kepada pejabat-pejabat penyelesaian kerugian daerah tersebut, termasuk juga alur bagaimana penyelesaian kerugian tersebut diselesaikan, mulai dari informasi, kemudian penelitian atau pemanggilan terhadap yang bersangkutan, kemudian penetapan sampai dengan penyetoran dan penghapusan ataupun nanti pelunasan dalam rangka penyelesaian kerugian daerah. Khususnya untuk yang pegawai non bendahara. Tapi kalau yang khusus bendahara itu diatur di dalam Perkap BPK nomor 3 tahun 2007. Nah, siapa saja yang menyelesaikan kerugian daerah itu sendiri? Jadi di dalam Pergub itu ada yang namanya pejabat penyelesaian kerugian daerah ataupun PPKD. Di dalam pengelolaan keuangan ada dua istilah PPKD. PPKD yang pertama itu adalah pejabat pengelola keuangan daerah, yaitu kepala BPKD selaku bendahara umum daerah juga. Namun di dalam penyelesaian kerugian daerah itu ada yang namanya PPKD juga, yaitu pejabat penyelesaian kerugian daerah. PPKD ini sebenarnya adalah merupakan kewenangan dari gubernur. Artinya gubernur yang menjabat sebagai PPKD, pejabat penyelesaian kerugian daerah. Yang tugasnya memang di dalamnya termasuk melakukan pemantauan penyelesaian kerugian daerah, kemudian membentuk dan menetapkan TPKD. Nah, ada tim penyelesaian kerugian daerah juga.
kemudian menyetujui atau menolak laporan hasil pemeriksaan TPKD, kemudian memberitahukan indikasi kerugian daerah kepada BPK, termasuk membentuk dan menetapkan majelis. Ini dia WA saya. Dalam penyelesaian kerugian daerah nanti ada yang namanya BPKD, ada yang namanya TPKD, kemudian ada yang namanya majelis kerugian daerah. Kemudian tugas BPKD lainnya ada menetapkan SKP 2KS, surat keputusan pembebanan penyelesaian kerugian sementara. Kemudian selain itu juga menetapkan SKP 2K. Jadi ada yang sifatnya sementara, ada yang sifatnya final. SKP 2K, surat keputusan pembebanan pengenaan kerugian. Itu adalah SKP 2K. Kemudian ada melakukan pembebasan dan penghapusan penggantian kerugian daerah. Nah, tugas-tugas ini sebenarnya dilakukan oleh gubernur. Jadi gubernur yang melakukan tugas sebagai BPKD. Tapi di dalam Permendagri 133 maupun di dalam Pergub nomor 41 tahun 2023, sebagian kewenangan-kewenangan ini bisa dilimpahkan kepada Kepala BPKD selaku BPKD juga, Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah. Jadi tugas dari mulai A sampai H ini ada beberapa yang bisa dilimpahkan, kecuali yang memang huruf E, huruf G, dan huruf H. Huruf E ini adalah membentuk dan menetapkan majelis. Kemudian menetapkan SKP 2K, artinya surat keputusan pembebanan yang sifatnya final. Itu harus ditandatangani oleh gubernur. Kemudian menetapkan atau melakukan pembebasan dan penghapusan atas penggantian kerugian daerah. Ini juga harus ditetapkan oleh gubernur. Nah, selain huruf E, G, H ini bisa dilakukan oleh Kepala BPKD selaku BPKD. Tapi nanti tergantung juga siapa yang menyebabkan kerugian daerah tersebut. Jadi kalaupun masih di bawah Kepala SKPD ataupun Kepala SKPD, tugas-tugas ini bisa dilakukan oleh Kepala BPKD selaku BPKD. Tapi kalau yang menyebabkan kerugian daerah tersebut adalah dari level sekda ataupun Kepala BPKD sendiri yang menyebabkan kerugian daerah tersebut, maka kewenangan ini bisa langsung ditarik oleh gubernur. Ataupun kalau Kepala BPKD yang menyebabkan kerugian daerah tersebut, maka kewenangan BPKD ini bisa ditarik oleh sekda, sekretaris daerah. Jadi kalau masih di dalam level perangkat daerah, yang menyelesaikan adalah BPKD-nya adalah Kepala BPKD. Tapi kalau Kepala BPKD-nya sendiri atau setara dengan sekda, itu ditarik ke gubernur. Nah, selain dari BPKD tersebut, ada juga yang namanya tim penyelesaian kerugian daerah. Jadi tim inilah yang nantinya akan melakukan ataupun menyusun kronologis dari terjadinya kerugian daerah tersebut. Di dalam penyusunan kronologis tersebut tentunya akan melakukan pengumpulan bukti-bukti, kemudian pemanggilan terhadap yang bersangkutan. Nah, nanti di dalam tim ini juga akan menghitung jumlah kerugian daerah, termasuk menginventarisir harta kekayaan yang dimiliki oleh yang bersangkutan untuk dapat dijadikan sebagai jaminan. Jadi setiap kerugian daerah yang disebabkan itu, kita selalu minta jaminan sebesar kerugian daerah yang disebabkan, untuk nantinya dapat dilakukan sita jaminan apabila yang bersangkutan itu tidak segera melakukan penggantian kerugian daerah. Nah, siapa saja yang ada di tim penyelesaian kerugian daerah ini?
tim penyelesaian kerugian daerah ini diketuai oleh Pak Inspektur. Dan anggotanya tentunya terdiri dari unsur dari inspektorat, kemudian unsur BPKD, kemudian ada unsur Biro Hukum, kemudian juga ada unsur dari Badan Kepegawaian Daerah. Nah, unsur-unsur ini nantinya dibentuk dengan SK pembentukan TPKD. Nah, SK ini nantinya dikeluarkan oleh BPKD, Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah. Tergantung tadi siapa yang menyebabkan kerugian daerah tersebut. Kalau masih berada pada perangkat daerah, maka yang membentuk itu adalah Kepala BPKD selaku Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah. Tapi kalau yang menyebabkan itu adalah Kepala BPKD sendiri ataupun pada level sekretaris daerah, maka TPKD ini dibentuk langsung melalui SK Gubernur. Jadi yang membentuk adalah TPK Gubernur. Yang memerintahkan untuk melakukan pemeriksaan adalah Gubernur. Nah, memang di dalam TPKD ini juga ada sekretaris yang membantu dalam pengadministrasian untuk pelaksanaan sidang yang dilakukan oleh TPKD. Jadi dibentuk sekretariat juga di dalam inspektorat. Jadi sekretariatnya ada di inspektorat yang nantinya akan menyusun laporan, menyusun kronologis, kemudian melakukan surat menyurat pemanggilan, dokumentasi itu dilakukan oleh sekretariat TPKD yang ada di inspektorat. Nah, kemudian selain PPKD, kemudian ada TPKD, kemudian ada juga yang namanya majelis. Jadi penyelesaian kerugian daerah atau negara ini, itu penyelesaiannya dilakukan secara bertahap. Yang pertama tadi dilakukan oleh PPKD dalam rangka verifikasi. Setelah dinyatakan sebagai kerugian daerah, nanti dibentuk TPKD. Kalau dalam tim TPKD tidak terselesaikan juga, maka akan dilakukan melalui majelis. Majelis ini terdiri dari beberapa anggota yang memang sifatnya ganjil, 3, 5, 7, yang memang di dalam majelis ini diketuai oleh sekretaris daerah selaku ketua merangkap anggota majelis kerugian daerah. Kemudian Pak Inspektur selaku ketua, wakil ketua, dan merangkap anggota. Kemudian ada 3 pejabat tinggi pratama sebagai anggota, yaitu di dalamnya ada Kepala BPKD sendiri selaku anggota majelis. Kemudian ada Kepala BKD, Badan Kepegawaian Daerah, itu juga selaku anggota majelis. Dan yang terakhir adalah Kepala Biro Hukum selaku juga anggota majelis. Nah, memang majelis ini dibentuk dengan keputusan gubernur. Jadi gubernur yang membentuk majelis. Dan di dalam majelis ini juga ada sekretariat majelis kerugian daerah. Sekretariat majelis kerugian daerah ini juga ada di BPKD. Jadi sekretariat majelis ini dibentuk dengan keputusan ketua majelis ataupun keputusan dari Pak Sekda. Nah, memang ditunjuk di dalamnya adalah unit kerja di dalam BPKD, termasuk di bidang kita yang banyak, di bidang pembinaan, kemudian ada juga termasuk di dalamnya di bidang perbendaharaan, akuntansi, kemudian UPMSB yang memang sesuai dengan tugas masing-masing bidang tersebut. Jadi ada sekretariat majelis untuk membantu nanti dalam pelaksanaan sidang majelis. Jadi nanti ada pelaksanaan sidang. Sidang itu ya seperti sidang pada umumnya gitu, pakai baju toga, ada palunya gitu, ada kursi sidangnya, meja sidangnya, kemudian ada saksi, kemudian ada yang bersangkutan yang dilakukan sidang, itu sama seperti sidang yang dilakukan pada umumnya. Tata caranya pun sama.
seperti sidang pada umumnya. Dan itu dilakukan oleh majelis kerugian daerah tersebut. Nah, setelah dari 3 tadi, siapa saja yang melakukan penyelesaian kerugian daerah tersebut, ada yang namanya PPKD, kemudian ada namanya apa lagi? TPKD, tim penyelesaian kerugian daerah. Kemudian yang terakhir itu melalui sidang majelis yang dilaksanakan oleh majelis kerugian daerah. Nah, kita perlu tahu alur bagaimana penyelesaian kerugian daerah itu sendiri dilaksanakan. Yang pertama ini adalah alur TP, tuntutan perbendaharaan. Tuntutan perbendaharaan ini khusus untuk bendahara yang melakukan kerugian daerah ataupun kerugian negara. Dan mekanisme ini penetapannya nantinya akan dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Jadi memang di dalam penyelesaian TP atau tuntutan perbendaharaan ini ada yang namanya TPKN, tim penyelesaian kerugian negara, atau TPKD, tim penyelesaian kerugian daerah. Ini juga berbeda dengan TPKD yang ada di tuntutan kerugian yang dilakukan oleh non bendahara. Tadi kalau TPKD tadi ketuanya adalah inspektur, tapi kalau TPKD yang untuk TP ini ketuanya adalah Pak Sekda selaku ketua TPKD. Anggotanya ada inspektorat, BPKD, kemudian Biro Hukum, ada BKD. Jadi memang mekanismenya berbeda antara TP dan TGL. Dan penyelesaiannya pun orang-orang yang melakukan atau pejabat-pejabat yang melakukan penyelesaiannya pun berbeda dengan TP dan TGL. Jadi kalau TP ini memang ada TPKD atau TPKD atau TPKN, kalau yang di daerah namanya TPKD, kemudian ada majelis. Majelisnya ini adalah majelis yang ada di BPK. Karena yang nantinya akan menyatakan berapa besarnya, kemudian menyatakan siapa tanggung jawabnya adalah BPK. Nah, jadi majelisnya ada di BPK untuk TP. TP, tuntutan perbendaharaan. Nah, alurnya adalah mulai dari informasi. Informasi ini harus ditindaklanjuti oleh kepala perangkat daerah dan dilaporkan kepada TPKD atau majelis kepada TPKD. Nah, TPKD nanti akan melakukan pemeriksaan, melakukan pemanggilan, kemudian melakukan pengumpulan bukti-bukti. Kalau memang yang bersangkutan tersebut mengakui baik itu tindakan lalai atau tindakan melawan hukum di dalam pemeriksaan TPKD tersebut, maka nanti yang bersangkutan itu akan menandatangani yang namanya SKTJM, surat keterangan tanggung jawab mutlak. SKTJM ini yang berisi bahwa yang bersangkutan itu mengakui bahwa dia melakukan kerugian daerah dan dia sanggup untuk mengganti kerugian daerah tersebut. Kalau di dalam SKTJM itu memang dibagi dalam penggantian kerugian daerah tersebut. Kalau dia memang merupakan perbuatan melawan hukum, maka di dalam SKTJM tersebut wajib mengganti selama 7 hari kerja sejak SKTJM tersebut ditandatangani. Tapi kalau di dalamnya hanya ada unsur kelalaian tanpa ada unsur melawan hukum, itu bisa diberikan kelonggaran waktu untuk melakukan pembayaran selama 24 bulan sejak SKTJM tersebut ditandatangani. Jadi kalau memang ada perbuatan melanggar hukum dan dia masuk ke dalam ranah pidana, 7 hari kerja harus segera dikembalikan. Dan di dalam SKTJM tersebut harus dilampirkan juga dengan jaminan yang cukup. Jaminan itu berupa harta kekayaan yang dimiliki oleh si penanggung jawab.
Ataupun kalau si penanggung jawab sudah meninggal, melarikan diri, otomatis beralih ke ahli warisnya. Ahli waris ini tentunya akan dinilai kembali seberapa besar ahli waris ini menerima atas harta yang dinikmati dari kerugian daerah tersebut. Jadi bisa jadi kalau ahli waris langsung ya ke anak, istri, itu langsung menjadi ahli waris. Artinya kalau yang bersangkutan tidak ditemukan, ya otomatis jatuh kepada anak ataupun istri yang menjadi ahli warisnya. Jadi sampai dengan ahli waris kita tuntut yang buahnya. Banyak kasus-kasus yang memang saat ini orangnya sudah meninggal ya Bu Am ya. Tapi tetap kita kirimkan surat penagihan kepada ahli warisnya atau keluarganya. Dan memang untungnya memang ada beberapa memang ahli waris tetap membayar dan mengganti. Karena memang tanggung jawabnya ya tidak hanya utang di dunia ya Bang ya. Kadang dia berpikir daripada bapak berutang di akhirat gitu ya. Akhirnya yang datang itu anaknya, istrinya yang memang mengganti. Dan memang cukup besar, yang terakhir kemarin mengganti sebesar berapa Bang? 106 juta ya. Langsung dibayar cash uang, bawa ke kita uang segepok ya Bang ya. Bawa tunai segepok dikresekin. Tapi memang kita tidak menerima pembayaran secara tunai. Jadi memang kita arahkan langsung untuk membayar ke Bank DKI. Jadi store langsung ke Bank DKI dan tidak menerima tunai. Dan memang sebegitu besarnya tanggung jawab dalam penyelesaian kerugian daerah tersebut. Kasus-kasus saat ini yang masih berjalan itu, ada kasus terlama itu tahun 1989. Mungkin ada beberapa rekan-rekan ini yang belum lahir ya. Saya masih TK waktu itu. Tapi sekarang saya masuk ngurusin kerugian daerah tahun 89. Itu masih ada yang terjadi. Tahun 89, tahun 90-an itu masih banyak. Karena tidak semudah kita menghapuskan kerugian daerah tersebut. Kita harus melalui mekanisme penghapusan piutang. Nah, mekanisme penghapusan piutang itu harus dilakukan terlebih dahulu penagihan secara optimal. Jadi kalau sekarang banyak orang yang sudah meninggal ya Bu Am ya, dan itu juga tetap kita tagihkan kepada ahli warisnya sampai dengan kita tagihkan kepada taspen. Jadi pensiunannya sampai kita potong atau kita hentikan dulu. Kadang kalau pensiunan kita hentikan dulu, orangnya datang tuh ke taspen kan, kok pensiunnya dihentikan sih? Nah, baik kalau sudah dihentikan baru tuh ke kita untuk mengkonfirmasi kenapa pensiunannya dihentikan. Jadi sampai segitunya dalam penuntutan kerugian daerah tersebut. Nah, lanjut lagi ke dalam alur ini. Jadi tindakan awal yang dilakukan adalah dengan penandatangannya SKTJM, surat keterangan tanggung jawab mutlak. Tentunya tidak semua orang mau untuk menandatangani SKTJM tersebut. Kalau dia sudah mengakui ya tentunya dia mau, ataupun dalam artian ya sudah deh saya bertanggung jawab tapi mau dicicil 24 bulan. Ya sudah, biasanya mereka mau menandatangani SKTJM. Tapi ada juga yang memang tidak mau untuk menandatangani SKTJM. Ataupun dia masih akan melakukan pembuktian-pembuktian yang lain. Nah, kalau memang SKTJM itu tidak didapat, maka kita terbitkan terlebih dahulu yang namanya SKP 2KS atau SKPS, surat keputusan pembebanan yang sifatnya sementara. Nah, kalau di ranah TP, sementara ini diterbitkan oleh gubernur. Tapi kalau di ranah TGR yang non bendahara, SKP 2KS ini diterbitkan oleh kepala BPKD. Jadi kita ikat dulu nilainya, walaupun dia nggak mau, dia masih menolak atas pembuktian-pembuktian tersebut, kita ikat dulu nilai dan penanggung jawabnya dengan SKP 2KS, surat keputusan pembebanan sementara. Nah, artinya di dalam mekanisme TP, SKP 2KS ini akan disampaikan kepada BPK untuk ditindaklanjuti di dalam mekanisme majelis yang ada di
BPK. Nanti BPK juga akan melakukan pemeriksaan ulang kepada yang bersangkutan, baik itu pemanggilan, pengumpulan bukti-bukti kembali, kemudian permintaan keterangan, itu juga nanti dilakukan di dalam majelis BPK. Setelah nanti ditetapkan bahwa yang melakukan kerugian tersebut bertanggung jawab atas nilai tertentu, nanti BPK akan mengeluarkan surat keputusan pembebanan yang sifatnya final. Itu khusus untuk TP, tuntutan perbendaharaan yang dilakukan oleh bendahara. Tapi kalau memang tidak ditemukan ada unsur kelalaian maupun unsur kerugian tindak pidana, maka bisa juga dilakukan pembebasan ataupun penghapusan ataupun pengurangan atas nilai kerugian daerah tersebut. Nah, itu memang juga harus ditetapkan oleh BPK khusus untuk yang TP. Nah, setelah nanti diterbitkannya SKP yang sifatnya final tersebut oleh bendahara, maka nantinya yang bersangkutan tersebut harus mengganti paling lama itu adalah 7 hari kerja sejak surat keputusan pembebanan tersebut diterbitkan. Jadi waktunya lebih pendek lagi, 7 hari kerja harus dilakukan penggantian kerugian. Kalau tidak, nanti bisa dilakukan yang namanya sita jaminan. Nah, lanjut ke slide berikutnya, mungkin ini adalah yang alur penyelesaian untuk yang kerugian non bendahara. Nah, memang kalau yang non bendahara ini hampir sama penyelesaiannya dengan yang TP, hanya kewenangan dalam penyelesaiannya yang berbeda. Kalau memang tadi SKTJN dilakukan penuntutan oleh TPKD, yang TPKD-nya itu diketuai oleh Pak Sekda untuk yang TP. Kalau yang non TP atau TGR ini yang disebabkan non bendahara ini, TPKD-nya itu adalah Pak Inspektur, diketuai oleh Pak Inspektur. Dan tentunya alur penyelesaian untuk yang non bendahara ini memang semuanya dimulai dari informasi. Informasi ini bisa berupa LHP, laporan hasil pemeriksaan, baik itu laporan hasil pemeriksaan internal maupun eksternal. Eksternal itu bisa dari LHP BPK, LHP BPKP, ataupun LHP Ijen Kemendagri. Kalau yang internal bisa jadi dari informasi dari LHP Inspektorat. Kemudian selain LHP, informasi itu bisa diperoleh dari informasi masyarakat. Kemudian laporan dari kepala SKPD sendiri. Jadi kepala SKPD menemukan ada indikasi kerugian daerah, kepala SKPD itu bisa melaporkan kepada kepala BPKD selaku PPKD. Jadi semua LHP, kemudian semua informasi kerugian daerah itu harus dilaporkan kepada kepala BPKD dari kepala SKPD. Jadi kalau ada temuan baik itu inspektorat, BPK ataupun kepala SKPD-nya sendiri yang menemukan, itu nanti dilaporkan kepada kepala BPKD selaku BPKD, dan nanti kepala BPKD selaku BPKD itu menindaklanjuti dengan laporan hasil verifikasi. Jadi kita di bidang pembinaan selaku sekretariat BPKD yang nanti akan meneliti apakah kerugian daerah tersebut masuk ke dalam ranah kerugian daerah atau tidak, masuk dalam TP ataupun TGR atau tidak. Misal kerugian daerah disebabkan oleh pihak ketiga, tentunya di dalam hasil verifikasi tersebut kita sebutkan ini bukan merupakan kerugian daerah. Silakan dituntut melalui mekanisme perdata ataupun pidana, ataupun mekanisme sesuai peraturan undang-undangan yang lain. Tapi kalau dia disebabkan oleh bendahara atau pegawai negeri, ya itu masuk kita di dalam surat hasil verifikasi itu kita jawab dengan memang masuk ke dalam kerugian daerah dan harus ditindaklanjuti sesuai dengan
Pergub 41 ataupun Perka BPK nomor 3 tahun 2007. Dan tentunya hasil verifikasi tersebut apabila memang masuk dalam ranah TP ataupun TGR, maka akan kita tidak lanjuti dengan pembentukan yang namanya tadi TPKD atau pelimpahan penyelesaian kerugian daerah tersebut kepada majelis BPK. Kalau khusus untuk yang non bendahara berarti kita bentuk yang namanya TPKD. Nah, TPKD ini kita bentuk dengan SK Kepala Badan yang memang di dalamnya ada inspektorat, kemudian ada biro hukum, ada BKD, dan kemudian ada BPKD sendiri untuk melakukan pemeriksaan. Dan pemeriksaan tersebut akan menghasilkan yang namanya tadi SKTJM, surat keterangan tanggung jawab mutlak. Nah, kalau SKTJM tidak didapat, ya kita terbitkan tadi yang namanya SKP 2KS. Tapi SKP 2KS ini karena bukan bendahara, jadi kita diterbitkan atau ditandatangani oleh Kepala BPKD selaku BPKD. Nah, kalau memang tadi SKP 2KS, kemudian SKTJM tidak dilunasi juga, maka akan ditarik ke dalam sidang majelis. Jadi kalau tadi yang bersangkutan sudah menandatangani SKTJM, tapi di dalam 24 bulan atau selama 7 hari tidak dilunasi, ataupun telah diterbitkan SKP 2KS, tapi yang bersangkutan tidak juga melakukan pembayaran dalam 7 hari setelah SKP 2KS tersebut diterbitkan, maka akan dilakukan yang namanya sidang majelis. Sidang majelis ini tadi diketuai oleh Pak Sekda, kemudian anggotanya ada Kepala BPKD, Inspektorat, Kepala Biro Hukum, dan Kepala BPKD. Itu nanti akan melakukan sidang, melakukan pemanggilan, melakukan pemeriksaan, permintaan keterangan, baik itu dari yang bersangkutan ataupun dari saksi-saksi yang dihadirkan dalam satu forum sidang sehari penuh. Jadi tata cara sidangnya seperti pada sidang pidana pada umumnya, yaitu dilakukan permintaan keterangan. Mungkin sidangnya tidak hanya sehari 2 hari, bisa jadi berhari-hari karena memang tergantung dari tadi permintaan keterangan saksi, kemudian mungkin ada pembelaan dari yang bersangkutan. Nah, itu kita kumpulkan. Hasil sidang itu nantinya akan menjadi rekomendasi kepada gubernur. Rekomendasinya bisa jadi ditetapkan sebagai kerugian daerah atau bisa jadi pembebasan atau penghapusan serta pengurangan dari kerugian daerah tersebut. Nah, kalaupun ditetapkan, nanti gubernur dalam sidang tersebut akan memberikan pertimbangan untuk penetapan SKP 2K yang sifatnya final, yang nantinya SKP 2K ini akan ditandatangani oleh gubernur. Kalau memang yang bersangkutan dinyatakan bersalah harus mengganti kerugian daerah tersebut. Ataupun dilakukan pembebasan apabila memang tidak terdapat tindakan melawan hukum ataupun kelalaian di dalamnya yang dilakukan oleh yang bersangkutan. Itu bisa dilakukan pembebasan. Tapi pembebasan itu juga harus ditetapkan dengan keputusan gubernur. Ataupun pengurangan atau penghapusan piutang. Itu juga dilakukan oleh pertimbangan majelis kepada gubernur dan nanti ditetapkan juga oleh gubernur. Nah, next berikutnya ini adalah tadi yang saya sampaikan. Informasi kerugian daerah itu terdiri dari hasil pengawasan atau LHP, baik dari pengawas internal, BPK, ataupun laporan tertulis yang bersangkutan. Bisa jadi yang bersangkutan ngaku sendiri, itu bisa jadi. Ataupun informasi tertulis dari masyarakat, ataupun perhitungan secara ex officio. Jadi di dalamnya ada kekurangan
uang yang memang belum ada penanggung jawabnya, kemudian dilakukan perhitungan berapa kekurangannya, kemudian diselidiki siapa yang melakukan kerugian daerah tersebut. Itu bisa dilakukan perhitungan secara ex officio. Nah, next lanjut, ini kewenangan verifikasi dalam kerugian daerah. Jadi tadi yang kalau dia disebabkan oleh di dalam lingkup kepala SKPD itu dilakukan oleh BPKD atau kepala BPKD. Kemudian yang melibatkan kepala SKPD itu dilakukan oleh Sekda. Kemudian yang melibatkan Sekda itu dilakukan oleh kepala daerah. Kalau yang melibatkan anggota dan pimpinan DPRD itu dilakukan oleh sekretaris DPRD. Ini yang kewenangan dalam verifikasi kerugian daerah. Ini alur penyelesaian kerugian daerah di dalam pemeriksaan TPKD. Jadi ada di dalamnya TPKD ini TPKD yang ada di Inspektorat Khusus untuk non bendahara itu nanti melakukan pemeriksaan, kemudian terduga bisa melakukan tanggapan. Nah, TPKD nanti dalam tanggapan tersebut bisa menerima atau tidak menerima. Kemudian apabila tidak menerima, dia langsung diterbitkan laporan hasil pemeriksaan. Apabila dia menerima, dia bisa melakukan perbaikan pemeriksaan, dan nanti laporan pemeriksaan itu akan dilaporkan kepada PPKD, Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah. Nanti apabila PPKD menerima laporan dari PPKD tersebut, nanti PPKD akan memerintahkan untuk dilakukan penandatanganan SK TJN. Nah, SKTJN ini dilakukan paling lama 3 hari kerja sejak diterimanya surat penugasan. Jadi harusnya memang dari surat tugas pembentukan TPKD ini harus melakukan pemeriksaan dalam jangka waktu 7 hari. Nanti setelah dilakukan pemeriksaan dalam jangka waktu 7 hari kerja ini, setelah terbit laporan hasil pemeriksaan, dan nanti 3 hari setelah laporan hasil pemeriksaan itu harus dilakukan penandatanganan SKTJN. SKTJN ini di dalamnya memuat identitas, jumlah, cara atau jangka waktu pembayaran, kemudian pernyataan dari pihak yang merugikan bahwa mau mengembalikan, dan termasuk penyertaan penyerahan barang jaminan. Nah, ini alur dalam penyelesaian SKTJN. Jadi kalau SKTJN tersebut tidak segera dilunasi dalam jangka waktu paling lama 24 bulan kalau lalai, atau paling lama 7 hari kalau dia melakukan tindak pidana, maka akan dilakukan sidang majelis. Nah, lanjut ke slide nomor 27. Terus. Nah, ini adalah alur penyelesaian oleh majelis. Jadi memang atas dasar SKTJN atau SKP 2KS tersebut tidak selesai, maka akan dilakukan proses sidang oleh majelis. Nanti di dalam proses sidang tersebut akan dilakukan pemeriksaan, permintaan keterangan, termasuk penyampaian keberatan oleh yang bersangkutan. Kemudian lanjut lagi ke slide 32. Nah, untuk penagihan ataupun penyetorannya ini memang dasarnya tadi dari SKTJN, SKP 2KS, dan SKP 2K. 3 dokumen ini yang juga menjadi dasar dalam pengakuan piutang. Jadi kalau belum ada 3 dokumen ini, kerugian daerah tersebut belum bisa diakui sebagai piutang daerah. Biasanya hanya kalau masih dalam proses itu dicatat di dalam
catatan atas laporan keuangan. Tapi setelah ada dokumen minimal SKTJN baru dia bisa diakui sebagai piutang. Dan 3 dokumen ini menjadi dokumen dalam penagihan. Artinya setelah ada 3 dokumen ini, SKTJN, SKP 2KS, dan SKP 2K ini, nanti di kita BPKD itu akan melakukan penagihan kepada yang bersangkutan. Penagihan ini bisa dilakukan melalui surat ataupun melalui pemanggilan langsung. Nah, nanti dari hasil penagihan ini, yang bersangkutan itu melakukan penyetoran ke kas daerah secara langsung. Melalui, kalau sekarang ada di dalam sistem informasi pendapatan asli daerah atau SIMPAD. Nah, dibayarnya melalui SIMPAD tersebut. Nanti dari SIMPAD memasukkan kode akun, nanti dari kode akun itu akan keluar virtual account yang bisa, nomor virtual account itu langsung bisa dibawa ke Bank DKI ataupun melalui channel-channel Tokopedia ataupun Cekuan, memasukkan nomor virtual account tersebut, nanti tinggal langsung bayar. Karena itu langsung tercatat di dalam SIMPAD sebagai pengembalian kerugian daerah atau pendapatan kerugian daerah. Jadi bisa tercatat di situ. Next lagi. Nah, tentunya juga di dalam penyelesaian kerugian daerah itu ada juga yang namanya penghapusan piutang atas kerugian negara atau daerah. Nah, penghapusan piutang ini dilakukan apabila nanti setelah ada optimalisasi penagihan. Jadi kalau Pemda tadi sudah melakukan penagihan secara optimal melalui surat penagihan, kita biasanya melakukan surat penagihan itu sebanyak 3 kali. Kalau dalam kurun waktu 3 kali atau masuk dalam piutang macet, itu juga tidak terbayarkan atas piutang tersebut, maka atas piutang-piutang kerugian daerah tersebut kita limpahkan ke namanya KPKNL atau Lembaga Urusan Piutang Negara di bawah Kementerian Keuangan. Kita limpahkan ke sana untuk dilakukan penagihan. Jadi kalau sudah dilimpahkan ke sana, otomatis penagihannya tidak hanya dilakukan melalui penagihan biasa, tapi bisa jadi dilakukan dengan sita jaminan atau penilaian jaminan kembali. Nah, apabila memang sudah dilimpahkan ke KPKNL, kemudian KPKNL juga sudah melakukan penagihan secara optimal juga, ternyata belum dilunasi juga, atau belum bisa tertagih juga, maka KPKNL nanti akan merekomendasikan untuk dilakukan penghapusan piutang. Penghapusan piutang pun tidak dilakukan secara mutlak. Ada penghapusan piutang secara bersyarat dan penghapusan piutang secara mutlak. Penghapusan piutang secara bersyarat itu hanya menghapus bubukan dari neraca, tapi masih ada hak tagih di kitanya. Jadi kalau yang bersangkutan ternyata sanggup, ya kita tagih lagi. Dalam jangka waktu tertentu setelah penghapusan bersyarat tersebut kira-kira 2 tahun, nanti kita ajukan lagi ke KPKNL untuk bisa mendapat rekomendasi penghapusan piutang secara mutlak. Nah, kalau secara mutlak ini memang sudah dihapus bubukan dan sudah dihapus tagihkan dari piutang-piutang kerugian daerah. Dan tentunya memang untuk penghapusan kerugian daerah atau negara ini selain mendapat rekomendasi dari KPKNL juga harus mendapat rekomendasi dari BPK. Jadi tidak semudah kita menghapuskan piutang yang lainnya. Kita tetap harus mendapat rekomendasi BPK. Kalau BPK menyatakan bisa dihapus, ya sudah kita bisa hapuskan dengan keputusan gubernur. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk rekan-rekan semuanya. Memang kerugian daerah ini cukup rumit karena memang dari mulai penetapannya, kemudian penagihannya sampai dengan nanti penyetorannya itu memang dinamikanya cukup banyak. Nah, mungkin kepada rekan-rekan kalau ada yang mau diskusi, monggo saya persilakan.
saya kembalikan lagi ke Mbak Syed. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami dulu Pak Anom. Ya, terima kasih Pak Anom. Ini materinya luar biasa ya Pak ya. Banyak sekali materinya sampai mungkin kita semua bingung. Ada yang masih penasaran nggak untuk bertanya? Supaya lebih semangat lagi nanti yang bertanya bisa dapat hadiah dari panitia. Ya, siapa mungkin mau bertanya? Ya, ini dari yang penasaran banget nih. Satu dulu ya. Dari Ibu Ayu ya, paling depan ya. Ya, silakan Ibu Ayu. Bawah boy, cetekannya di bawah boy. Ipano. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, yang saya masih penasaran tadi yang Pak Anum sebutkan kalau misalnya dia kena TP atau TGR terus dianggap sebagai tindak pidana dan tidak memiliki kemampuan untuk mengembalikan, katanya bisa digantikan dengan hukuman subsidiar ya Pak. Nah, jika yang bersangkutan telah menjalankan hukuman subsidiar, apakah piutang TGR-nya bisa dihapuskan dalam neraca? Itu aja sih Pak. Sama satu lagi nih tambahan, sering tuh ada kelebihan pembayaran tunjangan suami ya, karena suaminya meninggal atau tunjangan istri karena meninggal. Apakah kelebihan pembayaran tersebut dianggap sebagai TGR? Karena di satu sisi mungkin PNS tersebut sudah melaporkan kematian pasangannya, tapi emang listingnya belum terupdate. Nah itu seperti apa Pak? Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Ayu. Ibu Ayu. Kumpulin dulu apa langsung? Langsung aja ya Pak. Langsung aja ya. Baik, jadi memang di dalam putusan pidana itu ada hukuman subsidiar untuk, jadi ada dua pilihan, mengganti sejumlah uang sebesar sekian atau mengganti dengan hukuman subsidiar. Jadi memang seharusnya kalau di dalam ranah kerugian daerah itu sebenarnya harus dipulihkan dengan uang atau barang yang sama. Karena memang kita kan harus memulihkan neraca ya. Memulihkan neraca, jadi piutang itu beralih lagi ke dalam kas ataupun BMD aset. Nah memang ada beberapa yang karena kita menganut dua hukum, satu hukum pidana, satu hukum administrasi. Yang hukum pidana itu karena dihukum subsidiar dia menggugurkan untuk mengganti, maka memang ada perdebatan di dalamnya. Tapi memang perdebatan itu sebenarnya tetap harus mendapatkan rekomendasi dari BPK. Artinya dalam tadi alur penghapusan piutang tersebut memang harus ada rekomendasi BPK. Jadi sepanjang tadi kita bisa mendapatkan bahwa yang bersangkutan telah mengganti dengan hukuman subsidiar itu tetap kita laporkan ke BPK untuk mendapatkan rekomendasi bahwa piutang tersebut bisa dihapuskan atau tetap harus mengganti. Nah itu tetap rekomendasi dari BPK karena penghapusan piutang tersebut tetap harus mendapatkan rekomendasi dari BPK. Jadi memang tetap kita harus laporkan ya, bahannya. Jadi memang dari BPK pun setiap semester itu dilakukan pemantauan atas kerugian daerah tersebut. Jadi memang pemantauan terakhir tersebut kita sudah sampaikan bahwa ada beberapa yang memang dia masuk ke dalam ranah hukum pidana. Dan memang kita sampaikan untuk BPK tersebut merekomendasikan untuk didapatkan terlebih dahulu bahwa yang bersangkutan telah menjalani hukuman tersebut untuk nantinya bisa disampaikan ke BPK untuk mendapatkan rekomendasi penghapusan piutang tersebut. Nah, itu memang mekanismenya yang memang kita sudah didiskusikan kepada BPK. Kemudian diskusi yang kedua adalah bagaimana yang untuk kerugian daerah yang banyak terjadi itu adalah kelebihan pembayaran tunjangan, baik itu tunjangan suami, istri, yang memang kadang ada orang yang suaminya meninggal ataupun bercerai, itu ada yang memang sudah melaporkan tapi listingnya yang terlambat. Ada yang memang dia tidak melaporkan sama sekali sehingga tunjangannya terus berjalan sampai kepegawaiannya tahu lah, oh masih ada
tunjangan yang dibayarkan. Nah, memang kita harus melakukan verifikasi tadi, Bu Ayu. Jadi fungsi dari verifikasi oleh PPKD itu untuk menentukan itu. Apakah di dalamnya ada unsur kelalaian atau tidak. Jadi kalau memang dia tidak melaporkan, berarti di dalamnya ada unsur kelalaian. Kenapa tidak melaporkan? Ataukah ada niat untuk tetap menerima tunjangan suami atau istri? Atau memang tidak tahu prosedurnya? Atau mereka sudah melaporkan, tapi dari sisi kepegawaiannya ataupun dari sisi BKD belum merubah listingnya. Nah, itu mungkin bisa dilakukan di luar kelalaian atau bukan masuk dalam ranah kelalaian. Nah, itu pun kita perlu bukti. Kamu melaporkannya kapan gitu. Jadi tetap harus ada pembuktian surat-surat tersebut. Nah, itu yang kita minta biasanya. Misalnya kita minta juga surat dari BKD. Kadang kalau kita masih, umpamanya cerai, suaminya meninggal 4 bulan sebelumnya. Kalau 4 bulan sebelumnya masih bisa kita akui bukan kerugian daerah. Masih bisa kita akui sebagai pengembalian belanja karena masih dalam jangka waktu masa administratif yang masih bisa dimaklumi. Tapi kadang ada juga yang 3 tahun, 4 tahun baru ketahuan ternyata dia belum melaporkan. Atau bisa jadi ada kasus dia sampai saat ini masih berjalan tunjangannya. Karena dia pada saat cerai tidak melaporkan, kemudian dia menikah lagi. Jadi dalam arti kata dia cerai tapi namanya belum dirubah di dalam listing suami. Nah, itu juga masih kita kenakan TGR ya Bu Am, karena dia tidak lalai untuk tidak melaporkan perubahan nama suaminya. Itu juga kita kenakan sebagai TGR. Jadi kita nilai dulu apakah ada unsur kelalaian di dalamnya atau tidak. Itu sih Bu Ayu. Terima kasih. Mungkin ada yang lainnya. Ya, ini ada seperti Bu Ayu, silakan. Izin Pak Nom mau nanya. Ada lagi? Yang Izin Pak Nom mau bertanya Pak Nom. Izin dari kedengeran. itu boleh? Biar gantian ya. Dari Zoom. Siap dari Zoom. Monggo Pak. Izin Pak Nom mau bertanya. Siap. Ini siapa Pak? Pak Ben. Pak Beni, siapa Beni? Assalamualaikum Pak Nom, Bu Am. Siap. Waalaikumsalam. Izin Pak Nom, Bu Am, saya lebih tertarik sama penyelesaian kerugian daerah ya. Ya. Tadi paparan Pak Nom kan menyampaikan ada yang dari tahun 89 masih belum menyelesaikan pembayarannya ya. Ya. Itu ada interestnya nggak tuh buat yang bersangkutan? Itu yang satu ya. Terus pertanyaan kedua, secara form Interest Pak Beni. bunga. Ya, siap. Terusnya yang kedua tuh secara faktual udah berapa persen yang udah diselesaikan ya masalah kerugian daerah dengan penghapusan piutang itu kira-kira ya. Dan yang terakhir, nah ini karena fungsi BPKD vital banget, ada nggak sih upah pungutnya untuk pemungutan kerugian daerah? Itu aja Pak, makasih Pak. Assalamualaikum. Baik, siap Pak Ben. Terima kasih Pak Ben. Jadi memang banyak orang berpikir nih Pak Ben. Jadi paling enak tuh kredit lunak melalui kerugian daerah. Karena nggak ada bunganya Pak Ben. Kadang orang berpikir kayak gitu Pak Ben. Jadi memang kita itu tidak dikenakan bunga, tapi ada hukuman disiplinnya Pak Ben. Jadi hukuman disiplin itu bisa jadi turun jabatan, kemudian potong TKD, turun juga. Jadi interestnya kita sampaikan melalui hukuman disiplin tersebut Pak Ben. Jadi kita tidak mengenakan bunga terhadap kerugian daerah tersebut, tapi kita kenakan hukuman disiplin. Tapi sebenarnya oke juga sih Pak Ben kalau kita bisa kenakan bunga ya. Paling enggak bunga itu digunakan untuk menutupi kenaikan inflasi uangnya ya. Seperti 89 dulu tuh mungkin kerugiannya cuma 10 juta. Zaman 89 mungkin besar banget 10 juta itu. Kalau sekarang mungkin kecil banget. Harusnya kalau dinilai secara interest inflasi kenaikan uang itu bisa jadi sudah 1 M kalau sekarang.
Yang 8 Bisa jadi seperti itu. 89 itu 10 juta dulu. raya 1 M. Oh, Tahun daerah 80. tahun 80 1 M ada ya. Ini sekarang 1 T ya. 1 T bisa jadi sekarang Pak Ben. Bisa jadi. Cuman secara aturan perundang-undangan memang belum ada penerapan untuk interest tersebut Pak Ben. Izin Pak Ben. Kemudian yang kedua tadi memang apa tadi? Yang kedua upah pungut ya. Upah pungut dulu nih Pak Ben. Oke. Jadi memang harapan di kita ini sebenarnya makin tahun penganggaran untuk pendapatan kerugian daerah itu sebisa mungkin makin kecil Pak Ben. Jadi kalau semakin kecil kita penganggaran pendapatan kerugian daerah itu tentunya akan berbanding lurus terhadap terjadinya kerugian daerah. Jadi sebenarnya jangan sampai kita mengharapkan upah pungut dari pendapatan kerugian daerah ini Pak Ben. Kecuali memang tadi kerugian daerah kita piutangnya yang udah gede, kita harus bisa memulihkan tersebut, tapi jangan sampai ada upah pungut. Tapi sebenarnya kalau di KPKNL itu ada yang namanya biaya administrasi penagihan Pak Ben kalau di KPKNL. Jadi tapi biaya administrasi itu dibebankan kepada yang ditagih Pak Ben. Jadi bukan kepada Pemda. Jadi kalau umpamanya yang nagih KPKNL nanti ditagih kepada yang bersangkutan, selain membayar kerugian daerah tersebut harus membayar juga administrasi penagihan. Jadi itu dibebankan kepada yang bersangkutan, tapi bukan dibebankan kepada negara dalam bentuk upah pungut Pak Ben. Jadi sebisa mungkin sih kalau di kita semakin hari pendapatan TP3R itu penganggarannya semakin turun. Dan mungkin tadi dengan semakin turunnya pendapatan itu diharapkan kerugian daerahnya juga semakin turun juga. Tentunya juga harus melihat ketertagihan piutang-piutang tahun lalu. Jadi kita hanya menganggarkan sebesar piutang yang belum tertagih aja gitu Pak Ben di dalam penganggaran APBD. Bisa seperti itu. Kemudian ada satu lagi apa tadi Pak Ben? Berapa persen yang sudah? Oh, berapa persen yang sudah terselesaikan? Mungkin kalau yang kasus-kasus lama kita masih mandek Pak Ben, karena memang tadi kita sedang usulkan untuk penghapusan di KPKNL. Tadi karena memang mekanismenya harus melalui rekomendasi dari BPK juga, jadi kita masih dalam proses. Tapi kalau yang sedang berjalan saat ini memang dari kasus-kasus yang masuk, kemudian kemarin berjalan itu mungkin sudah ada sekitar 30%-an yang sudah terselesaikan ya Mbak Amya, yang saat ini berjalan, baik itu penyelesaian kerugian daerah yang sudah tercatat di dalam undang. Nah, mungkin itu saja Pak Ben. Nanti boleh ngobrol lagi Pak Ben, karena memang waktu yang membatasi kita Pak Ben. Mungkin saya kembalikan ke Kata panitia dua lagi Pak Anom yang Terima bertanya. kasih Pak Nom. siap. Ya, Izin Pak Nom mau bertanya. sudah. Izin Pak Nom Siap Pak, dari mana Pak? dari SPPK Jakarta Selatan. Silakan Pak. Oh, ini pertanyaannya ada dua ya Pak Anom. Siap. Yang pertama ada bendahara, dia rencananya akan menyetorkan setoran, tetapi hanya menggunakan SKPTJM. SKTJM. Ya, dan tapi di dalamnya itu nggak menyebutkan ya hasil temuan atau apa gitu atau hasil pemeriksaan gitu. Itu yang pertama. Terus pertanyaan kedua, mungkin saya tidak usah sebutkan SKPD mana gitu ya. Ada temuan TLHP BPK, ini nilainya sekitar kalau tidak salah ya sekitar 6 miliar. Tapi dia setorkan setiap bulannya hanya 3 juta. Lalu kalau saya hitung nih bisa sampai 100 tahun nih baru lunas. Nah, dengan kondisi seperti itu bagaimana Pak ya? Ayo Pak, terima kasih. Baik, izin Pak. Baik Pak, mungkin kalau yang tadi bendahara SKPJM sudah ada gitu ya. Mungkin sebenarnya nggak cuma SKPJM, Pak, kita perlu juga ada LHP yang menyatakan bahwa memang besarannya seperti itu Pak. Jadi memang SKPJM itu kan sebenarnya kesanggupan Pak, tapi nilai kesanggupannya kan harus diperiksa dulu berapa sih
sebenarnya kerugian yang disebabkan. Nah itu memang harus ada dulu LHP-nya Pak. Jadi kalau boleh izin kan memang ada beberapa kasus di selatan yang saat ini sedang berjalan untuk pemeriksaan ulang, baik itu di inspektorat ataupun di Ijen Selatan. Nah mungkin kalau boleh tunggu dulu LHP dari inspektorat dulu Pak, atas nanti berapa sih kerugian daerah yang disebabkan. Karena memang ataupun kalau ada LHP LHP BPK-nya ataupun LHP BK sudah keluar, nilainya sudah pasti dan di LHP BPK tersebut sudah menyebutkan kerugian tersebut oleh bendahara sebesar sekian, nah itu bisa dipakai juga Pak. Dan kita cocokkan dengan SKTJM-nya juga apakah sama atau tidak gitu Pak, untuk yang pembayarannya itu. Jadi tidak cuma dari SKTJM tapi harus ada laporan hasil pemeriksaannya. Mungkin itu Pak, kalau yang untuk SKTJM tersebut. Kemudian yang kedua, Kerugiannya 6M, tapi dibayarnya tiap bulan itu 3 juta. Itu bagaimana Pak? nah memang tadi persyaratan SKTJM itu harus disertai dengan jaminan. Nah jaminan ini harus dengan jaminan yang cukup gitu kan. Berarti kalau kerugiannya 6M berarti harus didapat jaminan sebesar 6M. Nah, kalau dia di SKTJM itu mencicil selama 24 bulan, maksimal 24 bulan, berarti harusnya 6M itu dibagi selama 24 bulan, berarti 6 dibagi 24 sekitar 30 jutaan. 40 jutaan. Berarti setiap bulan dia harus menyetorkan 40 jutaan Pak minimal gitu kan. Jadi memang di dalam SKTJM itu harus benar-benar jelas berapa nilai yang harus dikembalikan, berapa jangka waktunya, terus kemudian jangka waktu yang harus dikembalikan itu berapa gitu. Artinya kalau tadi cuma 3 juta setiap minggu, ya artinya itu paling nggak dilaporkan ke kita dulu yang Bramnya 2000 bulan. Dilaporkan ke kita untuk nanti kita bisa lakukan penagihan sesuai dengan SKTJM yang sesuai gitu. Jadi nanti SKTJM itu biar administrasi penagihan berjalan, kalaupun dia macet pun nanti kita bisa limpahkan ke KNL tadi Pak. Jadi walaupun dia memang cuma bayar 3 juta paling nggak harus dilaporkan kepala SKPD-nya, sampaikan saja kepada kepala SKPD untuk melaporkan kepada BPKD selaku PPKD. Mungkin itu dulu Pak, kalau yang 3 juta tadi. Jadi kita bisa tidak lanjuti surat penagihan, ataupun nanti kita bisa juga teliti ulang untuk SKTJM ulang gitu ya. Gitu sih Pak, izin Pak. Baik Pak Anam, terima kasih. Ya Terima Pak. kasih Pak. Kita buka 2 pertanyaan lagi yang di sini sudah ada raise hand Bu Pat. Nanti terakhir dari Pak Agus ya. Oke. Ini untuk Bu Fat dulu ya Pak ya. Silakan Bu Fat. Pagi Bu. Pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Materi yang sangat menarik buat kita semua. Kita jadi tahu tentang bahwa kalau kita melakukan sesuatu yang salah, kita akan kena hukuman TPTGR ya Mas Anom. Mbak Am, terima kasih dengan materinya. Ada yang mungkin tadi udah disebutkan bahwa ini adalah temuan karena temuan BPK, karena temuan inspektorat gitu ya. Nah, terus pernah nggak gitu ya ada aset sitaan, kan kita seperti kita ketahui kalau misalnya ada yang melakukan kesalahan, maka akan ditangani oleh kejaksaan, polisi ataupun KPK. Nah, di situ kan suka ada lelang barang sitaan gitu ya kan. Nah, mungkin salah satunya itu adalah sitaan milik Pemda sebenarnya. Apakah kita pernah mencoba untuk di TTP-TGR ini ada nggak aturan yang mengatur untuk mengambil barang sitaan sehingga bisa mengganti kerugian orang tersebut terhadap Pemda gitu. Ada nggak yang mengatur seperti itu? Kan dia sudah terkena dijatuhi hukuman pidana, mungkin sudah ingkrah, sudah termasuk pidana korupsi.
maka aset pidana tersebut bisa nggak diakui untuk dijadikan pengganti kerugian Pemda ini? Itu Mas Anom. Ya Bu, terima kasih Bu Fatimah. Izin Bu, jadi kalau di dalam Permendagri 133 itu sebenarnya kalau di dalam SKPJM itu juga harus menyerahkan barang jaminan untuk disimpan dan nantinya akan dilakukan sita aset Bu. Dan memang saat ini itu kita sudah menyimpan beberapa BPKB ya, Mbak Ami ya. BPKB ada, sertifikat tanah kita juga punya sih Bu sebenarnya Bu. Jadi memang kemarin ada beberapa kasus yang memang nilainya cukup besar juga, dan dalam penandatanganan SKPJM kemarin kita juga melakukan permintaan untuk bukti kepemilikan kendaraan yang kita simpan Bu Iji Bu. Dan nantinya bukti kendaraan yang kita simpan itu apabila memang tidak, yang bersangkutan tidak melunasi, nanti kita akan serahkan ke KPKNL ya, untuk dilakukan pelelangan barang sitaan tersebut Bu izin Bu. Jadi memang kita nggak menyita barangnya Bu, nggak menyita bentuk fisik barangnya, tapi kita menyita kepemilikannya Bu izin Bu. Termasuk ada untuk penandatangannya surat kuasa untuk menjual. Jadi kita serahkan BPKB-nya termasuk untuk surat kuasa menjual Bu, karena memang di kita itu nggak ada kewenangan untuk menjual tersebut. Jadi nanti BPKB dan surat kuasa menjual tersebut kita akan serahkan ke, rencananya kita serahkan ke KPKNL Bu. Izin Bu, mungkin itu Bu kalau yang di kita Bu. Jadi kalau yang di KPK kan biasanya langsung sita barangnya ya Bu ya. Nah kalau di kita sitanya cuma sita itu Bu, sita bukti kepemilikannya Bu. Itu Bu, Fat izin Bu. Ya Mas Anom, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Fatimah. Terima kasih Ibu. Untuk pertanyaan terakhir dari Pak Agus, ada lagi Pak? Ya, siap. Silakan, Terima Pak. kasih atas kesempatannya Ibu Moderator dan Pak Anom. Menarik sekali topiknya. Mau bertanya mengenai dua hal. Tadi kan sudah disampaikan juga bahwa PGR yang disebabkan oleh pihak ketiga itu bukan merupakan PGR ya, melainkan diselesaikan melalui mekanisme pidana atau perdata. Nah, hal ini juga sejalan juga memang dengan laporan keuangan kita. Jadi dalam laporan keuangan kita kan PGR itu diungkapkan di dua, di aset lainnya dan di piutang. Piutang dengan lancarnya, aset lainnya PGR yang belum ditetapkan statusnya. Terkait pihak ketiga tidak dimasukkan di on-face, melainkan di catatan atas laporan keuangan. Artinya kan secara penatausahaan dan laporan sudah sejalan. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah ketika ini data kerugian yang disebabkan oleh pihak ketiga, ini kan perlu di-maintain juga. Dalam artian kan berapa nilainya, siapa orangnya, di mana alamatnya, dan proses penagihan. Pertanyaannya, apakah ada regulasi yang mengatur hal tersebut? Lalu kemudian bagaimana mekanisme penatausahaannya? Itu yang pertama. Lalu kemudian yang kedua, izin mau bertanya terkait dengan PGR terkait bendahara dan non-bendahara. Nah, ini kan masuk di on-face, di aset lainnya. Namun demikian kan tadi disampaikan juga ada yang dari tahun 89, ada yang orang yang meninggal. Jadi artinya kan secara data bisa jadi tidak lagi andal. Padahal ada angkanya di laporan keuangan. Nah, yang jadi pertanyaan kan bagaimana penghapusannya? Tadi kan sudah dijelaskan juga penghapusannya diajukan ke PUPN. Namun kan ke PUPN kan dia hanya mau menerima yang by address, by name, by amount clear. Padahal tadi kan permasalahannya by address bisa jadi orang ada pindah alamat, by name bisa jadi orangnya sudah meninggal. Akibatnya ada data-data yang tidak bisa dilimpahkan ke PUPN, tapi masih muncul di kita. Jadi datanya hanya di kita, di Pemda, dan muncul di aset lainnya. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah ada regulasi untuk menangani penghapusan data-data yang tidak lagi andal seperti itu? Mungkin itu Pak Anom. Terima kasih. Terima kasih Pak Agus. Langsung aja Pak Anom. Baik, terima kasih Pak Agus. Jadi memang untuk saat ini belum ada regulasi yang secara khusus mengatur terkait dengan kerugian daerah atau negara yang dilakukan oleh pihak ketiga. Tapi memang
bentuk pengikatan terhadap pihak ketiga itu adalah dalam bentuk kontrak. Artinya kontrak itu adalah perjanjian yang memang masuk dalam ranah hukum perdata ya. Ranah hukum perdata. Jadi memang saat ini untuk mekanisme pihak ketiga itu masih masuk dalam ranah hukum perdata karena tadi kita mengikatkan diri dengan pihak ketiga itu melalui kontrak atau perjanjian. Tapi kita berharap juga sebenarnya bahwa dari hukum perdata itu paling nggak diturunkan dalam bentuk mekanisme untuk pengakuan kerugian daerahnya ataupun bagaimana cara penagihannya. Paling nggak pemerintah sendiri mengatur hal tersebut gitu. Itu yang juga kita harapkan Pak Agus. Jadi termasuk tadi mungkin bisa dipersamakan dengan pegawai atau non pegawai. Jadi sepanjang ada SKPJM itu bisa diakui sebagai piutang. Kalau melalui hukum perdata kan berarti harus ada putusan pengadilannya dulu, baru dia bisa ditetapkan sebagai piutang. Kalau kita lakukan cara penuntutan secara perdata, tapi itu kan biasanya jarang terjadi untuk yang pihak ketiga itu dituntut secara perdata. Kadang hanya secara personal karena keterikatan dengan kontrak. Jadi kepala SKPD-nya yang nagih, PPTK-nya yang nagih, tapi jarang yang sudah masuk ke, mungkin beberapa yang sudah masuk ke ranah hukum perdata. Nah, mungkin itu yang juga perlu disusun mekanismenya, tapi kita memang dari Kementerian Dalam Negeri, dari BPK itu juga belum menerbitkan untuk penyelesaian kerugian terhadap pihak ketiga. Tapi secara piutang kan harusnya ada penetapan dulu baru dia bisa diakui sebagai piutang. Tapi kalau penetapan pihak ketiga berarti secara kontrak itu merupakan ranah hukum perdata, berarti harus ada putusan hukum secara perdata baru dia bisa diakui sebagai piutang. Jadi batasnya adalah putusan hukum perdatanya yang dipakai. Tapi kalau nggak ada itu ya tadi masuk caleg terus ya, masuk caleg terus. Tapi kalau sudah ada itu bisa masuk ke piutang. Itu juga kita harapkan mungkin ada pengaturan baik itu dari Kemendagri ataupun dari BPK terkait dengan pihak ketiga. Nah, terkait juga dengan pengaturan bagaimana atas dokumen-dokumen yang sudah tidak ada lagi atau sudah tidak lengkap lagi. Memang itu juga belum diatur juga secara rinci, padahal kita juga ada piutang-piutang yang memang tidak sudah lama dan sudah tidak diketemukan. Tapi sebenarnya kita sudah punya dokumen lengkap karena dokumen kita selalu kirimkan surat tagihannya, baik itu surat tagihan, kita permintaan data ke Taspen atas alamat tersebut. Jadi kan walaupun suaminya sudah meninggal, istrinya kan masih terima pensiun. Nah itu kita sebenarnya masih punya data-data itu, Pak Agus. Kita masih punya data itu dan kita usahakan untuk data-data itu masih ada, paling nggak masih ada alamatnya. Dan kita sudah coba kirim ke melalui pos, biar kalau kirim melalui pos kan suratnya balik lagi ke kita. Jadi berapa persen yang balik lagi ke kita, itu kita tanyakan ke Taspen. Biasanya kita usahakan seperti itu. Jadi memang kita tetap harus usahakan agar alamat-alamat tersebut kita dapat ya. Termasuk kita juga pernah bersurat ke Dukcapil untuk menanyakan atas nama ini dari dari pegawai ini, itu kita tanyakan lengkap juga ke Dukcapil untuk memintakan alamat terbarunya. Jadi kita memang selalu usahakan untuk itu agar tidak lepas dokumen. Walaupun dokumennya secara ini sudah tercecer, bahkan ada yang sudah lapuk gitu ya. Jadi tetap kita usahakan untuk alamat segala macam, domisili, termasuk ahli warisnya, termasuk kartu keluarganya kita tanyakan juga ke Dukcapil, itu tetap kita usahakan bagus. Jadi mungkin itu sih yang harus tetap diusahakan dalam penanganan DPTGN. Mungkin itu Pak Agus. Terima kasih Pak Agus. Cukup Pak Agus. Ya. Karena ini mengingat waktu sudah hampir jam 10 ya, sudah mendekati jam 10 juga. Sebelum berakhir ini saya meminta yang ikut melalui Zoom boleh dibuka kameranya sambil mau difoto sama panitia. Tolong Bapak Ibu yang melalui Zoom. Ya, belum semua ini ada Ibu Santi.
Susanti dari Jakarta Timur. Kemudian ada Jakarta Pusat. Boleh Bapak Ibu? Lagi on-cam. Sudah baik. Terima kasih Bapak Ibu semua. Mengingat waktu sudah mendekati jam 10, saya ucapkan terima kasih kepada Pak Anom atas waktunya memberikan materi kali ini. Bagi Bapak Ibu semua, apabila ada yang masih rasanya kurang serak di hati, masih ada yang ingin ditanyakan, boleh langsung nanti nanya ke Pak Anom. Wow. Loh, jadi bisa nanya ke Pak Anom atau tim dari Pak Anom sendiri. Baik Bapak Ibu semua, sekian untuk acara koin hari ini. Yang hari ini adalah pertama ya untuk koinnya. Kami ucapkan terima kasih atas partisipasi dan perhatian Bapak Ibu semua. Saya atas nama pribadi mohon maaf apabila dalam membantu acara ini terdapat kesalahan. Sampai jumpa pada kesempatan lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.